keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled off the lot, that's nothing. Trapped in my town, in the city, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it. Baik, ada beberapa poin penting dalam makalah kami. Yang pertama, konsep etik dan dilema etik dalam keperawatan itu terbagi atas 3. Yang pertama, pengertian kode etik dan etika keperawatan. Pengertian kode etik keperawatan merupakan seperangkat prinsip yang memberi arahan bagi praktik profesi keperawatan dalam interaksi dengan pasien, masyarakat, rekan seprofesi, lembaga profesi, dan dalam praktik keperawatan itu sendiri. Sedangkan etika keperawatan adalah aspek fundamental yang wajib diterapkan oleh setiap perawat dalam menjalankan tugasnya sebagai landasan moral dan hukum untuk menghadapi dilema etika di lapangan. Pada poin kedua yaitu prinsip-prinsip etika dalam keperawatan terbagi atas 8. Yang pertama, otonomi, yaitu menghormati hak pasien untuk membuat keputusan sendiri tanpa paksaan dengan memberikan informasi yang cukup jelas agar pasien dapat memilih tindakan yang sesuai dengan nilai dan keyakinannya. Pada poin kedua yaitu bersikap baik atau beneficence, yaitu perawat berkewajiban berbuat baik dan memberikan manfaat maksimal bagi pasien dengan mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan pasien. Pada poin ketiga yaitu keadilan atau justice, yaitu memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua pasien tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, dan faktor lain. Pada poin keempat, tidak merugikan atau non-maleficence, yaitu perawat harus menghindari tindakan yang membahayakan pasien. Terus pada poin kelima yaitu kejujuran atau veracity, yaitu perawat wajib memberikan informasi yang benar dan jujur kepada pasien serta rekan sejawat, menjaga transparansi dalam berkomunikasi dan pengambilan keputusan. Pada poin keenam yaitu menepati janji atau fidelity, yaitu perawat harus menjaga komitmen dan kepercayaan pasien dengan menepati janji dan menjaga rahasia yang dipercayakan oleh pasien. Terus pada poin selanjutnya menjaga rahasia. Menjaga rahasia yaitu informasi pasien harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh disebarluaskan tanpa seizin pasien, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh hukum dan etika. Pada poin terakhir yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas yaitu perawat bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam praktik keperawatan, serta harus menggunakan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Pada poin ketiga yaitu pengertian dan contoh dilema etik. Dilema etik dalam keperawatan adalah situasi di mana perawat dihadapkan dua pilihan atau lebih keputusan yang sama-sama tidak memuaskan dan bertentangan secara moral, sehingga sulit menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Salah satu contoh dilema etik adalah situasi di ruang ICU di mana seorang pasien kritis pernah menyatakan keinginannya agar tidak diperpanjang hidupnya jika kondisinya memburuk. Namun, keluarganya meminta agar perawatan hidup dipertahankan dengan segala cara. Perawat menghadapi dilema antara menghormati hak otonomi pasien dan memenuhi permintaan keluarga yang ingin mempertahankan hidup pasien. Keputusan ini sulit karena melibatkan nilai moral yang bertentangan dan dapat menimbulkan tekanan emosional bagi perawat. Kita masuk ke poin kedua, itu perkembangan bioteknologi dan humaniora dalam keperawatan. Yang pertama itu ada definisi bioteknologi dan humaniora. Pengertian bioteknologi itu adalah cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup, baik mikroorganisme dan makroorganisme, serta produk dan proses biologisnya untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi itu menggabungkan prinsip-prinsip biologi, biokimia, mikrobiologi, genetika, dan teknologi rekayasa untuk mengembangkan
inovasi di berbagai bidang seperti kesehatan, pertanian, dan perindustrian. Yang kemudian adalah kita masuk ke pengertian humaniora. Humaniora itu adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada kehidupan manusia dengan menekankan unsur kreativitas, kebaharuan, dan keunikan, serta berusaha mencari makna dan nilai kehidupan tersebut sehingga bersifat normatif. Yang kemudian kita masuk ke dampak bioteknologi terhadap pelayanan keperawatan. Dampaknya itu ada, yang pertama itu dampak positif. Dampak positif itu dapat meningkatkan diagnosis dan terapi. Itu nomor satu. Itu pengertiannya itu bioteknologi itu memungkinkan pengembangan alat diagnostik atau diagnostik yang lebih akurat dan cepat, seperti penggunaan antibodi monoklonal dan teknik molekuler untuk mendeteksi penyakit genetik dan infeksi. Hal ini membantu perawat dalam memberikan asuhan yang lebih tepat dan personal. Yang kedua, itu terapi penyakit genetik dan kronik. Itu inovasi bioteknologi seperti terapi gen, pengeditan genom, dan terapi sel untuk membuka peluang pengobatan yang lebih efektif bagi pasien dengan penyakit genetik dan degeneratif. Perawat perlu memahami teknologi ini untuk mendukung proses keperawatan dan edukasi pasien. Kemudian kita masuk ke poin ketiga, itu penggunaan teknologi informasi dan telehealth. Perkembangan bioteknologi juga diiringi oleh kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan praktek telenursing itu dan telemedicine itu dapat berkembang untuk melakukan pelayanan kesehatan. Hal itu dapat memberikan kemudahan akses pelayanan keperawatan terutama bagi pasien di daerah terpencil, serta memudahkan pemantauan kondisi pasien secara real time atau tepat waktu. Kemudian ada keempat, pemantauan pasien dengan wearable devices. Itu penggunaan perangkat wearable yang memantau tanda vital secara real time, membantu perawat dan mendeteksi perubahan kondisi pasien lebih lanjut atau lebih dini dan melakukan intervensi secara cepat. Itu yang kedua ada dampak negatif. Kan tadi sudah dijelaskan dampak positifnya. Sekarang kita masuk ke dampak negatif. Dampak negatifnya itu yang pertama, risiko alergi dan efek samping. Beberapa produk bioteknologi ini dapat memberikan dampak negatif. Itu seperti vaksin dan obat biologi. Dapat menyebabkan reaksi alergi atau efek samping yang memerlukan kewaspadaan dan penanganan khusus oleh perawat. Yang kedua itu ada tantangan etika dan privasi. Penggunaan teknologi canggih dalam bioteknologi itu dapat menimbulkan isu etika seperti privasi data genetik dan persetujuan yang harus diperhatikan oleh tenaga keperawatan. Yang kemudian kita masuk ke tiga, itu kebutuhan pelatihan dan adaptasi. Itu perawat juga harus terus mengikuti perkembangan teknologi bioteknologi agar mampu mengoperasikan alat baru dan memahami prosedur terapi terkini sehingga memerlukan pelatihan berkelanjutan. Kemudian kita masuk ke tiga, ini tantangan nilai budaya dan moral dalam praktik keperawatan. Itu yang poin di bawahnya itu ada A, perkembangan budaya dan sensitivitas budaya. Itu perawat itu berinteraksi dengan pasien dari berbagai latar belakang itu dan budaya memiliki pandangan unik tentang kesehatan seperti kesehatan penyakit, dan ada juga nyeri dan bahkan kematian. Kemudian ada dilema, itu poin B, dilema etika dalam pengambilan keputusan klinik.
Dilema ini muncul ketika perawat dihadapkan dengan situasi yang sulit atau pilihan yang sulit yang melibatkan konflik antara prinsip-prinsip dan etika yang berbeda. Prinsip-prinsip etika yang berbeda. Kemudian masuk ke C. Di C ini distress moral akibat beban kerja dan tekanan praktik. Itu kelelahan beban yang tinggi itu dalam lingkungan kerja itu dapat menyebabkan distress pada moral para perawat. Kemudian kita masuk di D, pengembangan teknologi dan tantangan etika baru. Itu penggunaan alat medis itu seperti alat medis canggih itu seperti ventilator, mesin dialisis atau teknologi genetik itu memerlukan perawat untuk tidak hanya menguasai keterampilan teknis tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dalam penggunaannya atau cara-cara penggunaannya. Yang kemudian ada E, itu menjaga profesionalisme dan integritas moral. Itu perawat itu harus menginternalisasikan nilai-nilai moral seperti altruisme, keadilan, dan tanggung jawab untuk menjaga hubungan terapeutik yang baik dengan pasien atau menghormati martabat pasien. Yang F itu penghormatan terhadap hak dan privasi pasien. Hak dan privasi pasien adalah inti dari asuhan keperawatan yang etis. Kemudian kita masuk ke G. Di G, poin G itu keadilan dan keberlanjutannya dalam pengambilan keputusan. Perawat juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa keputusan terkait alokasi sumber daya kesehatan dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya berikan pemateri berikutnya untuk memaparkan materinya. Saya akan melanjutkan materi dari Muhammad Ilman, poin C, identifikasi masalah etik dan dilema etik terkait isu-isu bioteknologi. Poin pertama, reproduksi manusia infertilitas. Infertilitas adalah kondisi medis yang menyentuh jutaan pasangan di seluruh dunia, seringkali menyebabkan penderitaan emosional dan fisiologis yang mendalam. A. Masalah etik. Isu komersialisasi reproduksi, yaitu penggunaan sperma, sel telur, atau embrio yang didonasikan seringkali dengan imbalan finansial, dapat mengarah pada komodifikasi atau objektifikasi tubuh manusia. Haris 2007. Ini memicu kekhawatiran tentang eksploitasi, trauma bagi donor yang memungkinkan berada dalam posisi rentan secara ekonomi, serta mereduksi martabat manusia menjadi transaksi jual beli. B. Dilema etik, konflik antara hak untuk bereproduksi dan potensi resiko yang mungkin timbul dari prosedur TRB, teknologi reproduksi berbatuan. Bagaimana menyeimbangkan kegiatan kuat pasangan untuk memiliki anak dengan potensi resiko kesehatan yang memungkinkan dialami oleh ibu, misalnya resiko kehamilan ganda atau resiko jangka panjang yang belum sepenuhnya dipahami oleh anak. Baik, poin kedua itu bayi tabung atau in vitro fertilization. In vitro fertilization atau bayi tabung adalah metode teknologi reproduksi berbatuan yang paling umum dan dikenal luas, di mana proses pembuahan sel telur oleh sperma terjadi di luar tubuh, di laboratorium. Masalah etiknya, status moral embrio, di mana pertanyaan sentralnya adalah kapan kehidupan manusia dimulai dan apakah embrio memiliki hak untuk kehidupan sejak saat konsepsi. Pandangan mengenai hal ini sangat beragam bagi beberapa keyakinan agama dan filosofi tertentu. Embrio dianggap sebagai kehidupan manusia dengan hak penuh sejak pembuahan, sehingga penghancuran embrio yang tidak digunakan dalam proses
IVF dianggap tidak etis. Lanjut, dilema etiknya. Dilema kedua adalah antara otonomi pasien dan kesejahteraan embrio, yaitu bagaimana menyeimbangkan kegiatan pasangan untuk meningkatkan peluang keberhasilan IVF dengan mentransfer banyak embrio dengan pertimbangan etik mengenai resiko kehamilan ganda yang tidak diinginkan dan nasib embrio yang tersisa atau tidak digunakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Junus Raptri tadi, bagian 3, abortus. Abortus atau penghenti kehamilan secara sengaja merupakan salah satu isu bioteknologi dan bioetika yang paling mendalam dan kontroversi secara global. A. Masalah etik. 1. Status normal janin, yaitu kapan kehidupan manusia dimulai dan apakah janin memiliki hak untuk hidup. Pandangan mengenai hal ini sangat bervariasi. Bagi sebagian pihak, janin dianggap sebagai individu manusia sejak konsepsi dengan hak penuh atas kehidupan. Oleh karena itu, abortus dianggap sebagai pelanggar hak asasi yang paling mendasar. 2. Dilema etik. Pertama muncul ketika kehidupan ibu terancam oleh kehamilan. Dalam situasi yang jarang terjadi ini, dilema etiknya adalah bagaimana memprioritaskan antara penyelamatan nyawa ibu dan mempertahankan kehamilan. Apakah etis untuk mengakhiri kehamilan demi menyelamatkan nyawa seorang ibu? 4. Euthanasia. Euthanasia yang secara harfiah berarti kematian yang baik, mengacu pada praktik mengakhiri hidup seseorang yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau kondisi yang sangat menyakitkan dengan tujuan tunggal untuk mengurangi penderitaan. Masalah etik yang paling mendasar dalam euthanasia adalah konflik antara hak untuk mati dan larangan membunuh. Euthanasia menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai apakah individu memiliki hak mutlak untuk memutuskan kapan dan bagaimana mereka meninggal, terutama dalam kondisi penderita yang ekstrem. Namun, pandangan ini seringkali berbenturan dengan prinsip moral universal yang melarang tindakan membunuh, di mana kehidupan dianggap suci dan tidak boleh diakhiri secara sengaja, bahkan atas dasar belas kasihan. 2. Dilema etik utama muncul dari konflik antara penderita tak tertahankan dan kewajiban melindungi kehidupan. Bagaimana kita menyeimbangkan keinginan pasien yang menderita penyakit terminal dengan rasa sakit yang tak tertahankan tanpa harapan kesembuhan untuk mengakhiri penderitaannya, dengan prinsip etika medis yang menekankan pelestarian kehidupan. 5. Transplantasi organ dan jaringan tubuh. Transplantasi organ dan jaringan tubuh telah menjadi salah satu pencapaian medis paling monumental, menyelamatkan jutaan nyawa dan secara drastis meningkatkan kualitas hidup pasien yang menderita penyakit organ stadium akhir. A. Masalah etik. Organ dapat berasal dari donor hidup, misalnya ginjal, sebagian hati, atau donor kadaver dari pasien yang telah meninggal. Donor hidup menghadapi risiko medis dan psikologis yang signifikan, memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana seseorang boleh mengambil risiko bagi orang lain. 2. Sejauh mana otonomi donor harus dihormati jika keputusan mereka dapat menyebabkan bahaya bagi diri sendiri tetapi berpotensi menyelamatkan nyawa orang lain. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin strategi pemecahan dilema etik dalam keperawatan. Yang pertama adalah identifikasi masalah, yaitu dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya untuk menjelaskan situasi yang sedang dihadapi. Yang kedua, menerapkan kode etik keperawatan yang berlaku untuk melihat apakah masalah tersebut bisa diselesaikan secara sederhana atau tidak. Tentukan sifat dan dimensi dilema, yaitu dengan memeriksa implikasi dilema untuk masing-masing prinsip dasar otonomi, keadilan, beneficence, non-maleficence, dan kesetiaan. Yang kedua, meninjau kembali literatur profesional yang relevan untuk memastikan bahwa pemikiran profesional terkini yang dipakai itu dan menyadari keragaman isu yang terlibat dalam situasi tertentu. Yang ketiga, berkonsultasi dengan perawat profesional berpengalaman atau supervisor yang juga mematuhi kode etik keperawatan yang sama.
Yang keempat, yaitu berkonsultasi dengan asosiasi profesional untuk memastikan apakah mereka bisa memberikan bantuan terhadap dilema yang sedang dihadapi. Poin keempat dalam strategi pemecahan dilema etik ini yaitu menghasilkan potensi tindakan, yaitu dengan melakukan brainstorming sebanyak mungkin untuk tindakan potensial. Tujuannya adalah untuk menghasilkan solusi potensial sebanyak mungkin. Poin keempat dalam strategi pemecahan dilema etik ini yaitu menghasilkan potensi tindakan, yaitu dengan melakukan brainstorming sebanyak mungkin untuk tindakan potensial. Tujuannya adalah untuk menghasilkan solusi potensial sebanyak mungkin. Selanjutnya, berkonsultasi dengan setidaknya satu rekan kerja yang mengikuti kode etik keperawatan yang sama untuk membantu menghasilkan pilihan. Poin kelima dari strategi pemecahan dilema etik itu yaitu mempertimbangkan konsekuensi potensial dari semua pilihan dan menentukan tindakan. Yang pertama, menimbang informasi yang sudah dikumpulkan dan prioritas yang sudah ditetapkan. Yang kedua, merenungkan implikasi setiap tindakan untuk klien bagi dampaknya bagi orang lain ataupun bagi diri sendiri. Hilangkan pilihan yang jelas tidak memberikan hasil yang diinginkan atau bahkan dapat berpotensi menimbulkan masalah yang baru. Yang terakhir, tinjau pilihan yang tersisa untuk melakukan opsi dan kombinasi pilihan yang paling sesuai dengan situasi. Terus poin keenam dari strategi pemecahan ini adalah evaluasi tindakan yang dipilih dengan meninjau ulang tindakan yang dipilih untuk melihat apakah ada pertimbangan etis baru. Jika semua langkah sudah dilalui dan perawat yakin sudah memilih tindakan yang sesuai, maka langkah selanjutnya adalah melakukan implementasi. Nah, langkah terakhir atau strategi terakhir dalam pemecahan masalah dilema etik yaitu melaksanakan jalannya tindakan. Yang pertama dengan memperkuat tekad untuk melangsungkan rencana. Yang kedua, setelah implementasi, perlu satu tindakan lain yang untuk menindaklanjuti situasi untuk melihat apakah tindakan tersebut itu memiliki efek atau konsekuensi yang diantisipasi. Nah, menurut Kider 1995 setidaknya ada 9 langkah dalam pengujian pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, dengan menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, dengan mengumpulkan fakta. Yang keempat, dengan menguji benar atau salah. Yang kelima, menguji benar dan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi optimal trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Dan yang terakhir, lihat lagi keputusan dan refleksikan keputusan yang telah diambil. Selanjutnya saya akan memberikan contoh kasus dilema etik dan pemecahan masalahnya, yaitu kasusnya berupa pasien kanker terminal dengan nyeri tak teratasi dengan permintaan eutanasia pasif, yaitu seorang laki-laki berusia 65 tahun dengan kanker kolon terminal dan metastase dibawa ke IGD setelah jatuh dan mengalami luka kepala serta nyeri hebat yang tidak dapat diatasi dengan dosis morfin maksimal. Pasien juga mengalami sesak napas dan membutuhkan oksigen. Nah, keluarga pasien meminta agar alat bantu oksigen dilepas dan pasien diberikan dosis morfin tambahan untuk mempercepat kematian. Namun, dokter onkologi itu menolak menaikkan dosis morfin karena sudah maksimal dan berpotensi melanggar hukum. Langkah-langkah pemecahannya adalah dengan mengidentifikasi masalah, di mana perawat mengidentifikasi adanya konflik antara permintaan keluarga dengan aturan hukum atau kode etik yang melarang tindakan adanya pembunuhan atau mempercepat kematian pasien. Yang kedua, dengan menerapkan kode etik keperawatan, di mana perawat mengacu kepada kode etik prinsip non-maleficence atau tidak membahayakan pasien, beneficent berbuat baik, dan justice atau adil, serta fidelity setia pada janji dan tanggung jawab profesional. Langkah ketiga adalah dengan menentukan sifat dan dimensi dilema, yaitu dilema bersifat moral dan hukum, melibatkan hubungan antara perawat, pasien, keluarga, dan dokter, serta dimensi emosional dan profesional. Yang keempat, dengan menghasilkan potensi tindakan, yaitu menolak permintaan eutanasia pasif dan melakukan perawatan paliatif. Yang kedua, dengan memberikan edukasi kepada keluarga pasien dan dukungan moral kepada keluarga pasien serta pasien. Yang ketiga, berkoordinasi dengan tim medis lain atau kerohanian untuk dukungan spiritualnya.
Selanjutnya yang tindakan kelima atau langkah kelima strategi pemecahan ini yaitu pertimbangan konsekuensi potensial dan menentukan tindakan, yaitu dengan mematuhi hukum dan kode etik dengan tidak mempercepat kematian sekaligus meminimalkan penderitaan pasien melalui perawatan paliatif dan komunikasi terbuka dengan keluarga pasien. Langkah keenam yang dilakukan adalah dengan mengevaluasi tindakan yang dipilih, yaitu perawat memantau kondisi pasien serta respon keluarga pasien terhadap edukasi yang sudah diberikan, serta mengevaluasi respon psikologis dan fisik pasien itu secara berkala. Langkah terakhir adalah dengan melakukan jalannya tindakan di mana perawat memberikan perawatan paliatif secara sesuai dengan standar, serta memberikan dukungan emosional dan terus berkomunikasi dengan keluarga pasien serta tim medis untuk memastikan keputusan etis dan legal terpenuhi.